Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai adik-adik, dari Sabang sampai Merauke, selamat datang di kelas belajar online. Seperti biasa, di video ini kita akan belajar pembahasan buku tema. Dan tema yang akan kita pelajari adalah tema 2, subtema 2, yang ada di halaman 66 sampai dengan 73. Ini merupakan materi pembelajaran 3. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya ya. Kita mulai dari pertanyaan yang ada di halaman 66 dulu. Pertanyaannya, setelah membaca teks di atas, lengkapi peta pikiran berikut dengan menggunakan kalimat efektif. Nah, ini dia peta pikirannya. Teks berjudul Pertempuran Ambarawa. Kita mulai dari aspek apa dulu? Kalimat yang dapat kalian tulis: terjadi pertempuran antara Tentara Keamanan atau TKR dengan Nica. Kemudian aspek berikutnya, mengapa? Mengapa terjadi pertempuran Ambarawa? Karena sekutu mengingkari perjanjian yang sudah dibuat dengan Indonesia. Kemudian aspek berikutnya, siapa? Siapa yang terlibat dalam pertempuran Ambarawa? Jawabannya adalah Tentara Keamanan Indonesia dan Sekutu atau Nica. Berikutnya, aspek bagaimana? Kalimat yang dapat kalian tulis adalah bagaimana proses atau jalannya pertempuran Ambarawa. Jalannya pertempuran Ambarawa dilakukan dengan Jenderal Sudirman ya. Ini salah ketik sedikit, tidak apa-apa. Kalian tulis Jenderal Sudirman menggunakan taktik gelar supit urang. Lalu kalimat selanjutnya, kapan? Kapan pertempuran Ambarawa terjadi? Jawabannya adalah 12 sampai dengan 15 Desember 1945. Terakhir, di mana? Di mana pertempuran Ambarawa terjadi? Di Ambarawa. Nah, ini pertanyaan halaman 66. Kita lanjut pembahasan pertanyaan berikutnya. Halaman 67. Pertanyaannya, baca kembali teks pertempuran Ambarawa dan peta pikiran yang sudah kamu buat. Kemudian jawab pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa saja upaya yang dilakukan oleh rakyat di Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Jelaskan. Jawabannya adalah rakyat Ambarawa membantu perjuangan dengan cara mengikuti pertempuran bersama TKR melawan tentara Sekutu dan Nica. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendapatmu tentang upaya-upaya yang telah dilakukan? Jawabannya adalah, menurut saya, upaya yang dilakukan rakyat Ambarawa bagus sekali. Mereka ikut berjuang karena merasa senasib dan berusaha mempertahankan kemerdekaan. Nah, lanjut pertanyaan di halaman selanjutnya. Halaman 68. Pertanyaan ketiga. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu tentang sikap tentara Nica yang melanggar kesepakatan? Jawabannya adalah, saya tidak setuju dengan sikap tentara Nica tersebut. Menurut saya, sikap melanggar kesepakatan menunjukkan mau menang sendiri dan tidak menghormati pihak Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 4 ya. Bagaimana pendapatmu tentang taktik gelar supit urang? Jawabannya adalah, menurut saya taktik ini bagus sekali. Dengan menggunakan taktik ini, Jenderal Sudirman mengepung rangkap dari kedua sisi. Hasilnya, Indonesia berhasil memukul mundur pasukan Inggris atau pasukan Nica ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya, pertanyaan di halaman 68. Ini pertanyaan nomor 5.
sikap apa yang dapat kamu pelajari dari para pahlawan yang berjuang di Ambarawa? Jawabannya adalah keberanian, lalu pantang menyerah, bekerja sama atau gotong royong, dan kreatif. Nah, kreatif di sini maksudnya adalah bahwa Jenderal Sudirman itu menerapkan suatu taktik, yaitu taktik gelar supit urang. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6. Bagaimana kamu dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari? Berikan contoh. Jawabannya adalah A ya, saya berani menyampaikan pendapat pada saat diskusi kelas, ini sikap keberanian. Kemudian B, sikap pantang menyerah. Saya akan berusaha dengan keras untuk menyelesaikan tugas saya. Selanjutnya yang C atau bekerja sama atau gotong royong. Saya mau bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Dan terakhir D, kreatif, misalnya adalah saya akan menggunakan kreativitas dalam mengerjakan semua tugas saya. Seperti itu jawabannya. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Pembahasan pertanyaan di halaman 70. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana cara hiena mempertahankan diri dan wilayahnya? Jawabannya adalah hiena mempertahankan diri dan wilayahnya dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan penyusup dengan cara bergerombol. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan hiena dengan hewan lainnya dalam mengatasi masalah? Jawabannya adalah hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya. Hiena dapat mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Jadi hiena ini memang setelah diteliti ya, dia memiliki kelebihan, dia dapat berhitung dalam tanda kutip maksudnya. Nomor selanjutnya, pertanyaan halaman 71, pertanyaan ketiga. Tulis kesimpulanmu tentang bacaan tersebut. Jawabannya adalah hiena adalah hewan paling pintar di dunia. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena dapat mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Kedepannya, NASA dapat menggunakan hiena untuk penelitian di luar angkasa. Kita lanjutkan ya pembahasan berikutnya. Pertanyaan halaman 72. Sekarang, ayo cari tahu bagaimana hewan berikut menyesuaikan diri. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Cumi-cumi. Cumi-cumi ini melakukan penyesuaian diri dengan cara mengeluarkan tinta hitam dari tubuhnya. Hal ini dilakukan untuk melindungi dirinya. Nah, ini hewan cumi-cumi ya. Selanjutnya adalah hewan walang sangit. Walang sangit melakukan penyesuaian diri dengan cara mengeluarkan bau ya. Mohon maaf, ini bau seharusnya. Mengeluarkan bau menyengat dari tubuhnya. Hal ini dilakukan untuk melindungi dirinya. Jadi walang sangit ini mengeluarkan bau yang menyengat. Selanjutnya, pertanyaan di halaman 73. Hewan siput. Siput melakukan penyesuaian diri dengan mengeluarkan lendir dari tubuhnya. Lendir ini akan membantu siput tidak terluka saat berjalan di tempat kering, kasar, bahkan tajam sekalipun. Untuk siput ini, kalian dapat menambahkan siput melindungi diri dengan cara masuk ke dalam cangkang apabila mendapat bahaya. Misalnya kalau siput kalian sentuh, maka dia akan memasukkan anggota tubuhnya ke dalam cangkang atau rumahnya ini. Lanjut ya. Pertanyaan di halaman 73. Tulis kesimpulanmu tentang cara hewan beradaptasi pada diagram berikut.
Nah, diagramnya seperti ini. Di tengah-tengah ini kalian isi cara menyesuaikan diri makhluk hidup ya, atau cara menyesuaikan diri, tidak apa-apa. Yang pertama, kamuflase. Lalu tulis pengertian dan juga contohnya. Kamuflase artinya menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contohnya belalang sembah. Kemudian mimikri. Mimikri artinya mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya berada. Contohnya bunglon. Kemudian yang ketiga, autotomi. Autotomi ini memutuskan anggota tubuhnya. Contohnya cecak. Oke, lanjut ya. Menggulungkan diri. Pengertiannya menggulungkan tubuhnya membentuk spiral. Contohnya terenggiling. Selanjutnya, mengeluarkan tinta. Ini apa yang kita bahas tadi? Cumi-cumi. Kita tulis pengertiannya dulu. Mengeluarkan tinta dari tubuhnya. Contohnya cumi-cumi. Selanjutnya, mengeluarkan bau menyengat. Pengertiannya, mengeluarkan bau menyengat saat terancam bahaya. Contohnya walang sangit. Nah, lanjut ya. Oh, habis. Nah, adik-adik, itu tadi pembahasan di video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.